Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga senantiasa selalu dalam rahmat dan limpahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Tentunya dengan pembahasan kali ini kita ingin membuka lagi catatan-catatan kuno yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus kenal dulu siapa sesungguhnya Raden Ronggo Warsito itu. Raden Ngabahi Ronggo Warsito ketiga yang bernama kecil Bagus Burhan, dikenal sebagai Pujangga dan Kasunanan Surakarta, sehingga era milenial atau era digital sekarang, nama Pujangga tersebut sering disebut-sebut oleh banyak pengaji sastra dan filsafat Jawa. Namanya pula sering disinggung di kalangan masyarakat Jawa. Ya, jadi Ronggo Warsito ini di dalam orang-orang spiritual ini pasti sangat tahu lah ya. Di kalangan masyarakat, Ronggo Warsito bukan hanya dikenal sebagai pujangga, namun pula sebagai peramal masa depan. Pendapat mereka tidak disangka kebenarannya karena melalui beberapa karyanya banyak ramalan-ramalan pujangga tidak meleset alias tepat. Jadi apa yang dikatakan oleh Ronggo Warsito kurang lebih 500 tahun yang lalu di zaman modernisasi seperti ini ternyata itu tepat dan benar. Selain melalui serat Kalatida Piningit, Ronggo Warsito meramalkan tentang datangnya Ratu Adil yang dituangkan di dalam serat Joko Laundrang. Melalui naskah tersebut, Ronggo Warsito pula menjelaskan tentang ciri-ciri Ratu Adil yang akan membawa keadilan di muka bumi Nusantara. Jadi Ronggo Warsito ini sudah melihat gambaran siapa sebenarnya Ratu Adil, ya, seperti apa dan bagaimana dan kapan munculnya Ratu Adil. Menurut serat Joko Lodang Pupuh Gambuh pada 1-3 bahwa datangnya Ratu Adil ditandai mulai bangkitnya kaum pribumi yang sekian lama berada dalam cengkeraman kaum penjajah, yakni penjajah di zaman sekarang itu apa aja ya. Pada sengkalan sirna Tata Estening Wong, sengkalan yang menunjuk tahun Jawa 1850 atau tahun 1919 sampai 1920 Masehi. Tanda kedua tentang munculnya Satrio Piningit Ratu Adil, yakni kebobrokan mental manusia yang terjadi pada sangkalan Satening Urip, sekalan yang menunjuk tahun Jawa 1860 atau tahun 1930 Masehi. Dikatakan terjadi kebobrokan mental. Meninggal waktu itu hanya manusia yang munafik, melakukan maksiat, bermain perempuan, berjudi, mabok dan tindak bejat lainnya, sehingga tahun tersebut timbulnya hukuman Tuhan melalui prahara dan meletusnya Gunung Merapi. Jadi ini mulai ya, kalau sekarang ini memang terjadi. Ini padahal dulu di zaman era Ronggo Warsito itu belum diprediksi, belum ada. Tetapi Prabu Ronggo Warsito ini sudah melihat kemunculan daripada sang kinasih Satrio Piningit ini. Prediksi Ronggo Warsito dalam serat Joko Lodang
Pupuh Sinom perihal peristiwa yang terjadi pada tahun 1930 Masehi tersebut memiliki benang merah dengan serat Sabdo Palon, di mana meletusnya Gunung Merapi tahun 1930 dimaknai sebagai simbol timbulnya Sabdo Palon yang merupakan jiwa dari Satrio Piningit Ratu Adil. Jadi jiwanya itu Sabdo Palon ya, di Sabdo Palon. Dengan demikian timbulnya Sabdo Palon dapat diidentikan dengan timbulnya Satrio Piningit Ratu Adil, tokoh ideal yang akan datang serupa angin menyapu awan pekat yang menyelimuti langit sehingga matahari membinarkan wajah Pertiwi. Melalui pupuh Megatruh pada 1-3 dalam serat Joko Lodang, Ronggo Warsito yang menyebutkan bahwa datangnya Sang Kinasih Satrio Piningit Ratu Adil pada sengkalan Wiku Sapta Ngesti Ratu yang menunjuk tahun 1877 Jawa atau 1945 Masehi tersebut, rakyat mulai merasakan perbaikan ekonomi yang mengarah kesejahteraan dan kemakmuran hidup, mengingat pada waktu itu atau tepatnya pada tanggal 17 ya, tanggal 17 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi sudah sangat jelas ya bahwasannya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya sudah sangat diramalkan, dilihat jelas oleh Ronggo Warsito. Dari ungkapan bumi bisa disimpulkan bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit Ratu Adil adalah seorang pemimpin negeri yang memiliki dua citra utama, yakni pertama memperbaiki perekonomian bangsa sesudah dicabik-cabik oleh bangsa lain, atau dijajah ya oleh bangsa lain maupun bangsa sendiri kalau di era sekarang, sehingga dengan perbaikan ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi kesejahteraan. Lantas siapakah Sang Kinasih Satrio Piningit Ratu Adil yang diprediksi oleh Ronggo Warsito muncul pada tahun 45? Sebagai masyarakat menyebutkan bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit Ratu Adil diidentikan sebagai pemimpin negeri yang akan datang membawa keadilan, membawa kesejahteraan. Namun berbagai masyarakat lainnya menyebutkan bahwa Sang Ratu Adil adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ada beberapa pendapat ya oleh filsafat kuno ini bahwasannya Ratu Adil itu adalah Tuhan sendiri. Pendapat ini berdasarkan bahwa kemerdekaan yang dicapai atau nantinya kemakmuran yang dicapai adalah berkah dari Tuhan sesudah sekian lama berjuang melawan gelapnya perekonomian yang ada di Nusantara ini. Jadi seperti itu ya bahwasannya terkait dengan Satrio Piningit ini, bahwasanya Ratu Adil ini oleh Ronggo Warsito ini juga sudah dilihat ketika kemunculan daripada Ratu Adil atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini, ya memang harus mengalami suatu permasalahan-permasalahan yang kemungkinan tidak bisa diselesaikan. Hanya yang bisa menyelesaikan itu adalah Satrio Piningit, sebagaimana yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo bahwasannya Satrio Piningit ini mampu mengudari atau melepas kesusahan daripada orang ya. Bukan berarti Satrio Piningit itu tidak merasakan susah. Ketika Satrio Piningit ini dimintai pertolongan, dimintai bantuan, itu tidak ada namanya alasan ya, tidak ada namanya tarsok lagi sibuk lagi apa, ndak ada. Ketika Satrio Piningit ini dimintai suatu pertolongan kepada masyarakat, kepada umat dari zaman seperti ini, ya langsung, karena itu adalah sebagai
bagian memang tugas Satrio Piningit ini untuk menolong menyelamatkan umat manusia. Ya banyak yang mengaku SP, mengaku apa, tetapi ketika kita uji sedikit, kita lihat dimintain pertolongan, dimintain bantuan, itu menolak. Nah itu ya sudah tereliminasi. Itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo terkait dengan ciri-ciri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak ingin malah berbondong-bondong ngasih zakat, ngasih sumbangan, itu tidak. Karena Satrio Piningit ini diutus di muka bumi ini sebagai jiwa Sabdo Palon menurut Ronggo Warsito ini, ya untuk mengetaskan kemiskinan, meringankan beban masyarakat yang dimana masyarakat ini mengalami suatu kesusahan. Ya, kita uji mintain bantuan aja udah menolak, tapi gayanya mengaku jadi Satrio Piningit, itu ya lebih ya apa, itu secara kita masih menghubungkan dengan apa yang ditulis oleh Prabu Joyoboyo bahwasanya Satrio Piningit ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang lain. Ya, Satrio Piningit ini mempunyai watak Baladewa, berparas seperti Bathara Kresna, ya, berwatak seperti Baladewa. Baladewa itu ada berapa? Kan ada 5. Ya, itu ketika Satrio Piningit ini, atau ketika orang mengaku sebagai Satrio Piningit, tetapi jauh daripada apa yang ditulis oleh Prabu Joyoboyo, Siliwangi, Ronggo Warsito, ya, yaitu berarti ya tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dikatakan di dalam ramalan-ramalan atau naskah-naskah kuno itu. Nah, ketika Sang Kinasih Satrio Piningit ini kemunculannya ini ketika pertama kali Gunung Merapi itu meletus, disitulah kebangkitan daripada Sabdo Palon yang Ronggo Warsito mengatakan bahwasannya jiwa daripada Satrio Piningit itu adalah Sabdo Palon. Apakah Sabdo Palon ini atau Mbah Semar ini adalah sebagai pemuda berjanggut yang akan membawa menaik tahtanya Sang Kinasih Satrio Piningit atau Bocah Angon ini, yang menjadi Ratu Adil. Walaupun ada pendapat bahwasannya Ratu Adil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya tentunya kita sebagai manusia itu tidak berhak dan jangan sekali-kali merasa dirinya adalah Tuhan. Itu nanti jadi Firingon jilid 2. Jadi jangan salah tafsir. Kalau ada perasaan seperti itu, ya kita harus sadar diri. Masa manusia ngaku Tuhan ya? Kan aneh kalau kita nggak makan aja udah lemes, ya. Itu harus penuh penafsiran yang lebih dalam. Itu kan karena tadi pendapat seperti itu, karena segala sesuatu itu yang paling adil, yang paling berkuasa itu memang Tuhan. Tetapi dalam hal ini tentang Satrio Piningit, kalau kita merujuk lagi kepada hadis Nabi bahwasanya Imam Al-Mahdi ini diutus oleh Allah, kan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman. Sama, jadi itu utusan. Kenapa Allah itu susah-susah turun sendiri, ya kan, mampu mengutus, kan seperti itu. Jadi bahwasannya Satrio Piningit ini menurut Ronggo Warsito adalah jiwanya adalah Sabdo Palon yang akan muncul ketika permasalahan bangsa, permasalahan negara ini sudah tidak ada yang lagi yang mampu untuk menyelesaikannya, ya. Sudah tidak ada lagi yang mampu menyelesaikannya kecuali hanyalah Sang Kinasih Satrio
Piningit menurut Ronggo Warsito. Itu ya para sahabat semuanya. Mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.